Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channelku, channel Saidah Aminah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah psikologi perkembangan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan manusia. Sejatinya manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia memiliki perkembangan dari awal dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga masa tua. Perkembangan manusia. Manusia melewati proses pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Tahapan pertumbuhan manusia terjadi mulai dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Selain menjalani perubahan secara fisik, kemampuan berpikir, motorik, emosi, dan sosial juga ikut berubah. Perkembangan yang akan saya bahas yaitu perkembangan ketika dalam kandungan. Perkembangan dalam kandungan dimulai dari minggu pertama hingga minggu ke-41. Perkembangan dalam kandungan terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama. Pada minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin dan plasenta. Sel darah janin pun mulai terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang. Lalu sirkulasi darah pun dimulai. Pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama kehamilan, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga ke-10 kehamilan, janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya. Telah berukuran hampir 3 cm panjangnya. Semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Pada minggu ini, bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga ke-13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa mengepal seperti tinju. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk. Trimester kedua. Memasuki trimester kedua, risiko keguguran biasanya akan ikut menurun karena kandungan sudah semakin kuat dan terus berkembang. Berat bayi dalam kandungan sudah mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang dan tengkoraknya semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Ibu hamil mungkin akan merasa berbagai ekspresi, tendangan dan detak jantung berdebar. Pada minggu ke-14 hingga ke-15, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-16 hingga ke-18, bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik, sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara. Memasuki hingga ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekonium. Pada minggu ke-21 hingga ke-22, bayi sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Bayi juga sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut di usia minggu ke-25. Serta berat badannya semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban yang merupakan pertanda baik, karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernapas. Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cegukan. Anda mungkin merasa geli ketika ia melakukan hal ini. Trimester ketiga. Memasuki trimester ketiga, berat bayi bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang makin berkembang.
Kepalanya terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus akibat lemak tubuhnya yang terus bertambah. Ia sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh dan rambutnya lebih banyak. Pada trimester akhir ini, bayi akan lebih banyak menambah berat badannya, sehingga secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Pada minggu ke-31 hingga ke-33, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan mungkin mulai mengalami kontraksi palsu. Rahim yang kian membesar bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan sesak napas. Juga akan semakin merasa tidak nyaman berada di tempat tidur. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul. Pada minggu ke-36, seiring tanggal persalinan mendekat, pada minggu ke-37, ibu hamil akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi. Selama kehamilan, ibu hamil disarankan untuk mewaspadai gejala-gejala dari kondisi yang bernama preeklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, terdapat protein di urin, serta membengkakan di kaki. Air ketuban mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Jika ini terjadi, artinya ibu hamil akan memasuki proses persalinan. Segera hubungi dokter, bidan, atau rumah sakit tempat ibu hamil berencana melahirkan untuk mendapatkan pertolongan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima. Tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Ukuran pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu ke-6. Memasuki minggu ke-6, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ke-7. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ke-7 adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada bunda. Minggu ke-8.
Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah bunda. Minggu ke-9, wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna. Sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin, janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10, janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban loh bun. Minggu ke-12, mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai landugo. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika masuk ke minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Yeay, selamat bun! Sebentar lagi bunda akan bertemu dengan si kecil. Saat ini berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm.
Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik. Nah, itulah teman-teman proses perkembangan manusia ketika dalam kandungan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan terima kasih ya atas perhatiannya. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.